sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah membahas alur cerita season 7 dan kemarin kita sudah membahas dari chapter 331 hingga chapter 332, yang mana pada chapter tersebut menunjukkan pertarungan yang cukup alot antara Star versus Shigaraki. So di konten kali ini akan kita lanjutkan alur cerita season 7, yang mana akan dimulai dari chapter 303 hingga chapter 334, di mana nantinya kita akan mendapati hasil akhir dari pertarungan Star versus Shigaraki. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Chapter 333. Kisah dilanjutkan dengan Shigaraki yang kini berhasil menggapai wajah Star and Stripe. Namun ada hal yang menjadi beban di pikiran Shigaraki, yakni ketakutannya jika One for All dan New Order bekerja sama di masa depan. Sementara itu Shigaraki atau All for One menganggap bahwa teman-teman villainnya di luar negeri tengah mengacau demi menyempurnakan tubuh Shigaraki. Namun dengan mudahnya Star malah nimbrung di Jepang untuk mengganggu rencananya. So Shigaraki mengungkap bahwa sebenarnya dia sangat takut terhadap kekuatan One for All, sebab menurutnya One for All adalah kekuatan yang bisa menghancurkan apapun. Sehingga jika saja Shigaraki berhasil merebut One for All bersama dengan Quirk New Order, maka rencananya untuk menguasai Jepang atau bahkan dunia akan lebih mudah. Well, pada saat ini pertarungan antara Star versus Shigaraki akhirnya dimenangkan oleh Shigaraki, dengan Shigaraki yang berhasil merebut New Order. Di saat Quirknya tengah dicuri, Star masih sempat-sempatnya menitahkan perintah agar tubuhnya kebal dari efek decay. Namun New Order tak bisa menanganinya karena decay sudah terlanjur menyebar di sekujur tubuh Star. Jadi kini Shigaraki berhasil merebut New Order. Namun di saat yang sama, Shigaraki mengingat kembali tentang adiknya yakni Yoichi, yang mana di masa lalu mereka berdua suka membaca komik superhero. Namun Shigaraki atau All for One tidak membacanya sampai tamat. Dengan Quirk New Order yang kini ada di tangannya, Shigaraki kini akan mengaktifkan perintah dari Quirk New Order. Namun baru saja Quirknya hendak aktif, tiba-tiba kesadaran Quirk New Order muncul di hadapan kesadaran Quirk All for One. Alhasil karena kemunculan wujud Star atau New Order, maka kemudian membuat tubuh Shigaraki tiba-tiba meledak. Lantas apa yang terjadi sebenarnya? Jadi ternyata sebelum dicuri Quirknya, Star telah menitahkan perintah pertama pada Quirk New Order sendiri, bahwa New Order akan memberontak terhadap Quirk lain. Nah, siapa sangka berkat perintah pertama dari Star tadi, kini kesadaran Quirknya mengamuk di dalam dimensi Vestige Quirk All for One. Setengah koleksi Quirk berhasil dihancurkan oleh New Order, sehingga All for One dan Shigaraki kini makin kewalahan. Star juga berkata bahwa sebenarnya yang dia lakukan bukanlah seberapa, sebab apa yang dia korbankan semuanya demi keselamatan dunia. Di sisi lain, Shigaraki semakin panik karena kini sebagian Quirknya sudah dihancurkan oleh New Order. Maka dari itu dia berniat untuk memberikan New Order ke orang lain. Tak berhenti sampai di situ rupanya, para pilot kemudian menghujani Shigaraki dengan tembakan laser yang beruntun. Alhasil makin riwetlah masalah Shigaraki di sini. Ditambah lagi Quirk yang biasa dia gunakan, yakni Quirk Reflect, telah hancur akibat New Order. Sementara itu di dalam Vestige Quirk All for One, New Order atau kesadaran Star tengah memakan Quirk apapun yang bisa dia musnahkan. Tapi di dunia nyata, tubuh Star perlahan menjadi debu. Dan sebelum musnah, Star berterima kasih kepada All Might sang pahlawannya karena telah menyelamatkannya di masa lalu, sehingga Star bisa menjadi pahlawan terkuat di dunia. Di akhir, Star kemudian musnah sembari memberi penghormatan terakhir untuk All Might, saudara-saudara tentaranya, dan tanah kelahirannya yakni Amerika. Sementara itu, pertarungan All for One versus New Order di dunia Vestige Quirk belum selesai, dan kini Shigaraki berhasil kabur dengan memakai Quirk sayap dari seorang Nomu. Chapter 334. Masih melanjutkan aksi pertarungan tadi, kini Shigaraki dengan Quirk sayapnya bergegas kabur dari serangan laser tentara Amerika tadi. Terlihat kini Shigaraki sangat kewalahan karena tak ada Quirk Reflect untuk menangkis serangan laser. Kini rencana Shigaraki adalah menitipkan New Order yang sedang mengamuk ke seseorang agar tidak semakin menghancurkan Quirknya dari dalam. Di saat yang sama juga, Shigaraki makin benci dengan All Might, sebab Star terus membawa nama All Might sebagai simbol pahlawan sejati. Shigaraki kini melesat cepat hingga akhirnya meninggalkan pesawat jet yang memburunya tadi. Nah, salah satu pilot kemudian berduka karena saudarinya kini telah gugur sebagai pahlawan terhebat. Singkatnya, kita kemudian difokuskan ke sosok Kasiko. Dia adalah villain yang barusan kabur dari penjara. Saat dirinya tengah santai, secara tiba-tiba terjadi ledakan di rumahnya, yang mana ledakan tersebut adalah ulah dari Shigaraki. Shigaraki dengan cepat langsung menyentuh kepala Kasiko dengan tujuan untuk menitipkan Quirk New Order padanya, dan nantinya
akhirnya All For One perlu mencari quirk penawar agar New Order tidak bersifat toksik di dalam tubuhnya. So, rencana All For One tidak berjalan mulus cuy, karena kesadaran quirk Star tetap menolak untuk ditransfer, sebab New Order masih terikat perintah untuk terus memberontak terhadap quirk-quirk lain. Akan tetapi, quirk New Order juga perlahan mulai musnah, karena meskipun telah banyak quirk yang dihancurkan, namun banyak pula quirk lain yang berusaha menghancurkan New Order di dalam vestige quirk All For One. Pada akhirnya, quirk New Order memperingatkan ke All For One bahwa nantinya akan datang seorang pahlawan yang akan mengakhiri kejayaan All For One. Dan di saat yang sama, quirk New Order pun musnah. Setelah musnah, tiba-tiba ada kesadaran lain yang muncul di sisi terdalam vestige All For One, dan dia memanggil nama Izuku Midoriya atau Deku. Nah, siapa sih dia sebenarnya? Nanti di sepanjang chapter akan terungkap. Kemudian, para pilot tentara angkatan udara Amerika ini tiba di markas kepolisian Jepang, di mana mereka mengabarkan perihal gugurnya Star and Stripe saat melawan Shigaraki. Kemudian kabar gugurnya number one hero Amerika ini telah menyebar di seluruh dunia, sehingga menimbulkan pesimisme di seluruh dunia pula. Di sisi lain, Pro Hero Salam diberitahu untuk kembali ke Mesir, karena kini kebijakan persatuan bangsa-bangsa untuk menarik seluruh hero dari negaranya untuk keluar dari negara Jepang. Pada akhirnya, para hero internasional tertahan karena kini harus sibuk berhadapan dengan masalah di negaranya masing-masing. Saat pertarungan antara Shigaraki versus Star tadi, rupanya para pilot ini telah merekam data tentang Shigaraki, mulai dari proses biologisnya hingga quirk yang Shigaraki miliki. Harapannya data ini dapat dimanfaatkan oleh pihak hero untuk menunjang kesempatan menang saat di perang selanjutnya. Di sisi lain, ada yang berbicara tentang pemeriksaan jasad di suatu rumah sakit. Dan kemudian kita bergeser lagi ke asrama Yue. Di asrama Yue, kini All Might mengabari kelas 1A bahwa kebangkitan Shigaraki ditunda oleh sebuah pertarungannya melawan Star sebelumnya, yang mana harusnya Shigaraki akan sempurna pada esok hari, namun kini waktunya diundur hingga kurang lebih 1 minggu. Jadi untuk itulah mereka para hero yang ada di Jepang harus memanfaatkan waktu 1 minggu ini dengan sebaik mungkin. Chapter ditutup dengan All Might yang meyakinkan kembali ke para siswa kelas 1A bahwa bagaimanapun caranya mereka harus mengalahkan All For One, dan chapter 334 pun berakhir. Oke, jadi di 2 chapter tadi kita mendapati pertarungan Star versus Shigaraki, yang mana hasil akhirnya sebenarnya cukup imbang, di mana Shigaraki berhasil membunuh Star, si pahlawan terkuat di dunia, namun Star juga berhasil menghancurkan setengah koleksi quirk yang All For One atau Shigaraki miliki. Kemudian tadi All For One hendak menitipkan New Order ke Kasiko. Lantas apakah usaha itu berhasil? Besar kemungkinan gagal total cuy, sebab New Order sudah mendapat perintah dari Star untuk memberontak terhadap quirk lain. Jadinya seandainya berhasil ditransfer sekalipun, maka New Order bakal menghancurkan quirk lain dari inangnya yang baru. Ini juga bakal mengonfirmasi bahwa New Order kini benar-benar musnah. Dan juga seandainya New Order ditransfer ke Deku, maka mungkin saja New Order akan memberontak ke quirk One For All, sebab adanya perintah terakhir tadi. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.